Oke, mari kita bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu kecerdasan buatan atau AI di dunia medis. Wah, ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah ya, tapi udah jadi kenyataan. Udah jadi alat baru yang benar-benar bisa ngubah cara dokter kita bekerja. Pertanyaannya, peran AI ini sebenarnya apa sih? Jadi temen atau malah jadi lawan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Apa iya mesin pintar nanti bakal gantiin dokter yang selama ini kita percaya? Rasa khawatir kayak gini wajar banget sih, tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yup, bener banget. Musuh terbesar para dokter zaman sekarang itu ternyata bukan robot canggih, tapi sesuatu yang jauh lebih biasa, yaitu kerjaan administrasi. Tumpukan berkas, baik digital maupun fisik, inilah masalah utama yang sebenarnya coba dibereskan oleh AI. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih masalahnya segede apa. Mari kita intip perjuangan sehari-hari yang dihadapi dokter dalam melawan tumpukan berkas yang rasanya nggak ada habisnya ini. Angka ini gila banget kan? 50%. Ini bukan angka ngasal loh. Banyak studi nunjukin kalau dokter itu bisa ngabisin setengah dari waktu kerjanya bukan buat meriksa pasien, tapi buat ngetik di depan komputer, ngurusin administrasi. Kebayang nggak? Separuh waktu mereka. Saking parahnya kondisi ini, sampai ada istilah khususnya, click fatigue atau kelelahan ngeklik. Dokter jadi kayak operator data entry yang harus terus-terusan ngisi kolom ini itu. Akibatnya, waktu buat natap mata pasien, buat dengerin keluhan dengan fokus, jadi banyak terbuang. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah muncul sebuah konsep baru yang menurut saya keren banget. Yuk kita kenalan sama yang namanya Centaur AI. Idenya itu disebut AI Augmented Medicine. Gampangnya gini, AI itu nggak ngambil alih, tapi justru nambahin kekuatan. AI jadi semacam asisten super yang nggak pernah capek, yang bisa ngebebasin dokter dari tugas-tugas repetitif, biar mereka bisa fokus ke hal yang paling penting, ngerawat kita, para pasien. Perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kalau AI jalan sendirian, dia bisa salah. Kalau dokter kerja sendirian, ya namanya juga manusia, bisa capek, bisa punya bias. Tapi, waktu mereka digabungin, dokter plus AI yang disebut model Centaur ini hasilnya luar biasa. Jauh lebih akurat, lebih cepat, dan bahkan bikin dokter jadi punya waktu buat lebih berempati. Ini baru kombinasi juara. Oke, jadi kita udah punya alat yang super canggih nih. Tapi sama kayak alat canggih lainnya, kita harus tahu cara makainya yang benar. Kuncinya adalah belajar gimana cara ngobrol yang efektif sama si AI ini. Jadi gini, kualitas jawaban dari AI itu tergantung banget sama kualitas perintah dari kita. Nah, kerangkai CJIO ini ibarat resep rahasianya. Pertama, kasih konteks biar AI tahu harus berperan sebagai apa. Kedua, kasih instruksi yang jelas. Ketiga, pasang batasan biar hasilnya fokus. Terakhir, tentukan format keluaran yang kita mau. Gampang kan? Ini yang mengubah permintaan biasa jadi perintah yang presisi. Nah, kalau yang ini semacam kalimat ajaibnya. Cuma dengan nambahin frasa simple, mari berpikir langkah demi langkah, kita seolah-olah maksa si AI buat nunjukin alur berpikirnya, nggak langsung loncat ke kesimpulan. Teknik ini ternyata bisa naikin akurasi secara drastis, dan ini penting banget di dunia medis. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat yuk, gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Gimana AI bisa jadi asisten yang bisa diandalin langsung di ruang periksa dokter. Coba bayangin seorang dokter ngerekam suaranya kayak gini, sesaat setelah meriksa pasien. Datanya kan masih mentah ya, ada ehnya, ada jeda mikirnya, pokoknya natural banget. Nah, buat ngetik ulang semua ini ke format medis yang standar, itu butuh waktu dan energi. Dan voila, cuma dalam hitungan detik, AI bisa mengubah rekaman suara yang tadi kedengaran agak berantakan itu jadi catatan medis format SOAP yang super rapi dan profesional. Terstruktur, pakai istilah medis yang pas, dan siap dimasukin ke rekam medis. Efisiensinya luar biasa. Nggak cuma itu, AI juga bisa jadi penerjemah yang hebat antara dokter dan pasien. AI bisa mengubah penjelasan medis yang rumit jadi analogi yang simpel dan gampang dimengerti. Ini penting banget buat ngebantu pasien paham kondisi mereka dan jadi lebih patuh sama pengobatan. Tentunya dengan kekuatan sebesar ini ada tanggung jawab yang besar juga. Kita nggak bisa gitu aja pasrah 100% ke teknologi. Prinsip utamanya harus selalu dipegang. Percaya, tapi selalu verifikasi. Risiko terbesar dari AI itu adalah halusinasi. Maksudnya, AI bisa ngarang fakta yang kedengarannya meyakinkan banget padahal salah total.
Misalnya, dia bisa aja mengutip jurnal medis yang ternyata nggak pernah ada. Nah, inilah kenapa peran dokter sebagai ahli yang ngecek ulang itu jadi filter terakhir yang mutlak dibutuhkan. Dan ini yang paling krusial, privacy pasien. Aturan emasnya simple dan nggak bisa ditawar. Jangan pernah masukin data pribadi pasien ke platform AI publik. Wajib hukumnya untuk dianonimkan. Nama diganti jadi inisial, tanggal lahir jadi umur, dan alamat jadi deskripsi umum. Jadi ini dia rangkumannya. Selalu gunakan inisial bukan nama lengkap, ubah tanggal lahir jadi umur, jangan masukin NIK. Dan yang terpenting dari semuanya, verifikasi semua hasil dari AI. Jangan pernah asal copy paste membabi buta. Dokter harus tetap jadi kapten kapal dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi, kemana arah semua ini? Kita sepertinya sedang memasuki sebuah era baru dalam dunia kesehatan. Era yang berhasil ngegabungin teknologi paling canggih atau high-tech dengan sentuhan manusiawi yang hangat atau high-touch. Sir William Osler, salah satu bapak kedokteran modern, pernah bilang kalimat ini. Dan di era AI sekarang, kutipan ini rasanya jadi makin relevan dari sebelumnya. Dan inilah kesimpulan besarnya. Biarkan AI yang ngurusin bagian probabilitas, yang ngolah jutaan data, yang ngerjain bagian sainsnya. Ini akan membebaskan dokter untuk fokus pada bagian seninya. Memberikan empati, kebijaksanaan, intuisi, dan sentuhan hangat yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh mesin manapun. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan menggantikan dokter, tapi bagaimana dokter-dokter terbaik akan menggunakan AI.